Baiklah, adapun pembahasan pertama di sini yaitu mengenai pengertian evaluasi penyusunan supervisi pendidikan. Evaluasi program supervisi pendidikan merupakan pemberian estimasi terhadap pelaksanaan supervisi pendidikan untuk menentukan suatu keefektifan dan kemajuan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Evaluasi program supervisi pendidikan bukan hanya untuk mengevaluasi suatu rencana strategi program supervisi pendidikan saja, melainkan evaluasi program supervisi pendidikan juga berusaha untuk menentukan seberapa jauh tujuan supervisi pendidikan yang telah tercapai. Menurut Wisong pada tahun 1974, ia mengatakan bahwa evaluasi merupakan suatu proses untuk menggambarkan, menganalisis, serta mendapatkan informasi-informasi yang berguna untuk menentukan suatu keputusan. Menurut Kumano pada tahun 2001, ia mengatakan bahwa evaluasi merupakan suatu penilaian terhadap data yang dilakukan melalui kegiatan asesmen. Penyusunan merupakan suatu proses, cara, perbuatan, atau menyusun. Penyusunan juga dapat diartikan sebagai suatu kegiatan dalam memproses data yang dilakukan oleh suatu organisasi atau perorangan secara efektif dan efisien. Menurut Purwanto pada tahun 2000, ia mengatakan bahwa supervisi merupakan suatu aktivitas pembinaan yang dilakukan atau yang direncanakan untuk membantu para guru serta para pegawai sekolah lainnya agar dapat bekerja secara efektif dan efisien. Dari penjelasan tadi, dapat kita tarik kesimpulan bahwa evaluasi penyusunan supervisi pendidikan merupakan suatu kegiatan perencanaan untuk menilai atau mengumpulkan data-data mengenai kemampuan-kemampuan para peserta didik atau siswa agar dapat membantu para guru serta para pegawai sekolah lainnya secara efektif dan efisien. Baiklah, adapun pembahasan selanjutnya atau pembahasan kedua yaitu mengenai tujuan dan fungsi evaluasi. Dalam evaluasi juga memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, menentukan kebijaksanaan dan keputusan. Yang kedua, menilai hasil yang didapati para pelajar. Yang ketiga, menilai kurikulum. Yang keempat, memberikan kepercayaan kepada sekolah, memonitor dana yang diberikan. Yang terakhir itu memperbaiki materi dan program pendidikan. Dalam pelaksanaan program evaluasi juga memiliki beberapa fungsi. Yang pertama yaitu memfokuskan evaluasi, mendesain evaluasi, menganalisis informasi, mengumpulkan informasi, melaporkan informasi, mengelola informasi, serta melakukan pengevaluasian terhadap evaluasi. Ya, baiklah, di sini saya sebagai pemateri kedua, di sini saya akan membahas mengenai model dan pendekatan dalam evaluasi. Nah, kita ketahui bahwa model evaluasi itu ialah model desain evaluasi yang dibuat oleh ahli-ahli atau pakar pasti yang biasanya dinamakan sama dengan pembuatnya atau tahap pembuatnya. Nah, di samping itu ada ahli evaluasi yang membagi evaluasi sesuai dengan misi yang akan dibawakannya serta kepentingan atau penekanannya, atau dapat juga disebut sesuai dengan paham yang dianutnya, yang disebut dengan pendekatan atau approach. Nah, evaluasi juga dibedakan berdasarkan waktu pelaksanaannya, kapan evaluasi dilakukan, untuk apa evaluasi tersebut dilakukan, serta paham apa yang dianut oleh evaluator. Nah, yang pertama itu model evaluasi CIP atau CIPP, di mana Staf Libem pada tahun 1985 beliau adalah seorang ahli yang menugaskan atau yang mengusulkan pendekatan yang berorientasi kepada pemegang keputusan untuk menolong administrator dalam membuat keputusan. Nah, yang kedua yaitu model UCLA, di mana Alkin pada tahun 1969 beliau menulis tentang kerangka kerja evaluasi yang sama dengan model CIP sebelumnya. Alkin di sini mendefinisikan evaluasi sebagai suatu proses dalam meyakinkan keputusan, memilih informasi yang tepat, mengumpulkan dan menganalisis informasi sehingga dapat
melaporkan ringkasan data yang berguna bagi pembuat keputusan dalam memilih beberapa alternatif. Nah, yang ketiga yaitu model Brinkhoff, di mana setiap desain evaluasi di sini umumnya terdiri atas elemen-elemen yang sama. Ada banyak cara dalam menggabungkan elemen-elemen tersebut, di mana masing-masing evaluator di sini mempunyai konsep yang berbeda dalam hal tersebut. Dalam hal ini, yang selanjutnya itu model Steck dan Continuous, yang dimana Steck pada tahun 1967 menekankan adanya dua dasar kegiatan dalam evaluasi, yaitu description dan judgment. Steck menyatakan bahwa apabila kita menilai suatu program pendidikan kita, maka berarti kita melakukan perbandingan yang relatif antara satu program dengan program yang lainnya, atau perbandingan yang absolut. Nah, penekanan yang umum atau hal yang penting dalam model ini adalah evaluator yang membuat penilaian tentang program yang dievaluasi. Steck sendiri mengatakan bahwa description di satu pihak berbeda dengan judgment satu pihak. Judgment dalam untuk menilai. Nah, Steck juga mengatakan bahwa tidak ada penelitian yang dapat diandalkan apabila hal tersebut tidak dinilai. Nah, selanjutnya itu pendekatan dalam evaluasi. Nah, yang pertama yaitu pendekatan experimental approach. Nah, di mana yang dimaksud dengan pendekatan eksperimental di sini adalah evaluasi yang berorientasi pada penggunaan eksperimental dalam program. Nah, adapun tujuan evaluator di sini itu untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat umum tentang dampak suatu program tertentu. Nah, adapun pendekatan ini memiliki tujuan program sebagai kriteria untuk menentukan keberhasilan. Nah, selanjutnya itu pendekatan the decision focus approach. Nah, di mana pendekatan evaluasi yang berfokus pada keputusan ini menekankan pada peranan informasi yang sistematik untuk mengelola program dalam menjalankan tugasnya. Nah, sesuai dengan pandangan ini, informasi akan sangat berguna, siap dapat membantu para evaluator atau pengelola program dalam membuat keputusan. Nah, selanjutnya itu the author oriented approach. Nah, pada pendekatan ini, evaluator menyadari bahwa sejumlah elemen yang mencangkup akan mempengaruhi kegiatan atau kegunaan evaluasi. Di antaranya adalah elemen-elemen yang mencangkup cara-cara pendekatan dengan klien, kepekaan, faktor kondisi, dan situasi seperti kondisi yang telah ada. Nah, keadaan organisasi serta pengaruh masyarakat serta situasi di mana evaluasi dilakukan dan dilaporkan. Nah, selanjutnya itu the responsive approach. Nah, pada pendekatan ini merupakan evaluasi responsif, di mana diyakini bahwa evaluasi yang berarti adalah yang mencari pengertian atau isu dari berbagai sudut pandang dari semua pihak atau semua orang yang terlibat, yang berminat dan yang berkepentingan dalam program tersebut. Nah, selanjutnya itu goal free evaluation. Nah, adapun di sini membahas tentang fungsi evaluasi tentang bebas tujuan adalah untuk mengurangi bias dan menambah objektivitas. Nah, adapun salah satu ciri dari evaluasi bebas yang dimaksud adalah evaluator sengaja menghindar untuk tahu tujuan program serta tujuan yang telah dirumuskan terlebih dahulu tidak dibenarkan untuk menyempitkan fokus evaluasi. Nah, dari beberapa pemaparan
sebelumnya di sini dapat kita simpulkan bahwa dalam evaluasi tersebut memiliki model atau pendekatan yang saling melengkapi satu sama lain, baik itu model CHIP, UCLA, Birnhoff, STEC, dan Continence. Nah, sedangkan dari pendekatan itu sendiri terdiri dari pendekatan experimental approach, goal oriented approach, the decision focus approach, the user oriented approach, serta the responsive approach, dan terakhir goal free evaluation. Ya, itulah pemaparan materi yang sempat saya sampaikan. Penekanan yang umum atau hal yang penting dalam model ini adalah evaluator yang membuat penilaian tentang program yang dievaluasi. STEC sendiri mengatakan bahwa description di satu pihak berbeda dengan judgment satu pihak. Judgment dalam untuk menilai. Nah, STEC juga mengatakan bahwa tidak ada penelitian yang dapat diandalkan apabila hal tersebut tidak dinilai. Nah, selanjutnya itu pendekatan dalam evaluasi. Nah, yang pertama yaitu pendekatan experimental approach. Nah, di mana yang dimaksud dengan pendekatan eksperimental di sini adalah evaluasi yang berorientasi pada penggunaan eksperimental dalam program. Nah, adapun tujuan evaluator di sini itu untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat umum tentang dampak suatu program tertentu. Nah, adapun pendekatan ini memiliki tujuan program sebagai kriteria untuk menentukan keberhasilan. Nah, selanjutnya itu pendekatan the decision focus approach. Nah, di mana pendekatan evaluasi yang berfokus pada keputusan ini menekankan pada peranan informasi yang sistematik untuk mengelola program dalam menjalankan tugasnya. Nah, sesuai dengan pandangan ini, informasi akan sangat berguna, siap dapat membantu para evaluator atau pengelola program dalam membuat keputusan. Nah, selanjutnya itu the user oriented approach. Nah, pada pendekatan ini, evaluator menyadari bahwa sejumlah elemen yang mencangkup akan mempengaruhi kegiatan atau kegunaan evaluasi. Di antaranya adalah elemen-elemen yang mencangkup cara-cara pendekatan dengan klien, kepekaan, faktor kondisi, dan situasi seperti kondisi yang telah ada. Nah, keadaan organisasi serta pengaruh masyarakat serta situasi di mana evaluasi dilakukan dan dilaporkan. Nah, selanjutnya itu the responsive approach. Nah, pada pendekatan ini merupakan evaluasi responsif di mana diyakini bahwa evaluasi yang berarti adalah yang mencari pengertian atau isu dari berbagai sudut pandang dari semua pihak atau semua orang yang terlibat. Isu dari berbagai sudut pandang dari semua pihak atau semua orang yang terlibat, yang berminat dan yang berkepentingan dalam program tersebut. Nah, selanjutnya itu goal free evaluation. Nah, adapun di sini membahas tentang fungsi evaluasi tentang bebas tujuan adalah untuk mengurangi bias dan menambah objektivitas. Nah, adapun salah satu ciri dari evaluasi bebas yang dimaksud adalah evaluator sengaja menghindar untuk tahu tujuan program serta tujuan yang telah dirumuskan terlebih dahulu tidak dibenarkan untuk menyempitkan fokus evaluasi. Nah, dari beberapa pemaparan sebelumnya di sini dapat kita simpulkan bahwa dalam evaluasi tersebut memiliki
model atau pendekatan yang saling melengkapi satu sama lain, baik itu model, chip, UCLA, Brinkhoff, stack, dan continuous. Nah, sedangkan dari pendekatan itu sendiri terdiri dari pendekatan experimental approach, goal oriented approach, the decision focus approach, the user oriented approach, serta the responsive approach, dan terakhir goal free evaluation. Ya, itulah pemaparan materi yang sempat saya sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah, langsung saja di sini saya akan membahas peran supervisi dalam evaluasi program pendidikan. Yang dimana di sini sesuai dengan fungsi evaluasi, proses supervisi meliputi penelitian, penilaian, perbaikan, dan peningkatan atas upaya pendidikan yang dilaksanakan. Hasil evaluasi akan menunjukkan efektif dan efisien suatu program pendidikan. Tujuan pendidikan beserta kebijakannya, penyertanya merupakan acuan dari proses evaluasi yang dilaksanakan. Dengan hal ini, upaya menjamin tujuan tercapainya secara efektif dan efisien. Dalam aktivitas mengevaluasi ada 3 yang bisa dilakukan, yaitu identifikasi dan penyusunan desain dan metodologi evaluasi. Yang terakhir, pengukuran. Dalam melakukan evaluasi, supervisor tidak hanya sebagai evaluator program yang hanya memberikan rekomendasi kepada policymaker untuk membuat suatu keputusan. Dan ada beberapa prinsip yang sering dilakukan, yaitu komprehensif, kooperatif, kontinu, objektif, humanis, dan aman. Terima kasih.